Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Rosalia Rahmawati dengan NIM B131240209. Kali ini saya membawakan materi tentang perilaku organisasi di era digital. Yang pertama ada latar belakang, yaitu pada era digital saat ini menuntut perusahaan mampu bersaing dan beradaptasi dengan adanya suatu perubahan. Menurut Prasad et al. Tahun 2018, pada era digital saat ini menjadi suatu hal yang menyenangkan terutama bagi pelaku bisnis dalam mengembangkan teknologi dan mengubah cara bisnis yang dilakukan sebelumnya. Kemudian ada pengertian perilaku organisasi, yaitu penerapan pengetahuan tentang bagaimana individu atau kelompok bertindak serta bereaksi dalam suatu organisasi untuk mencapai kualitas kinerja yang tinggi dan hasil yang optimal. Kemudian, tujuan dari perilaku organisasi di era digital yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan beradaptasi pada perubahan teknologi dan mengelola kinerja karyawan di lingkungan yang terdigitalisasi. Kemudian ada aspek-aspek perilaku organisasi di era digital. Yang pertama, transformasi digital operasional, yaitu penggunaan teknologi digital seperti sistem manajemen berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengambil keputusan. Yang kedua, fleksibilitas kerja, yaitu penerapan model kerja seperti work home atau WFH atau kerja hybrid, didukung oleh komunikasi digital seperti Slack dan Zoom untuk memfasilitasi koordinasi antara karyawan yang bekerja dari lokasi berbeda. Kemudian yang ketiga, budaya organisasi berbasis digital, yaitu menciptakan budaya yang mendukung penggunaan teknologi, inovasi, dan kolaborasi. Hal ini mencakup keterbukaan terhadap perubahan dan partisipasi aktif dari seluruh organisasi. Yang keempat, ada penggunaan AI dan Big Data, yaitu untuk memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan Big Data untuk menganalisis tren pasar, kemudian memahami perilaku konsumen dan menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada keamanan siber dan privacy, yaitu untuk memprioritaskan keamanan siber dan privasi data untuk melindungi informasi sensitif. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan di antara karyawan dan menjaga integritas data. Kemudian ada kepemimpinan yang adaptif, yaitu peran kepemimpinan yang transformasional dan adaptif menjadi krusial untuk memandu organisasi dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang cepat, serta untuk meningkatkan kelincahan atau agilitas dan budaya inovasi. Kemudian ada manfaat perilaku organisasi di era digital. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi dan produktivitas, yaitu penggunaan platform digital seperti Slack dan Microsoft Teams untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih efisien antar karyawan, bahkan tanpa batas jarak. Yang kedua, mendorong inovasi dan adaptasi, yaitu organisasi yang mengadopsi budaya yang mendukung inovasi dan transformasi digital akan lebih gesit dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar. Yang ketiga, meningkatkan kinerja karyawan, yaitu dengan memahami perilaku individu dan kelompok serta memotivasi kepuasan kerja, organisasi dapat mendorong kinerja karyawan lebih baik. Karyawan yang merasa kompeten secara digital cenderung lebih berkontribusi pada inisiatif transformasi. Kemudian yang keempat, memungkinkan
pengambilan keputusan berbasis data, yaitu perilaku organisasi yang didukung oleh analitik data dapat membantu organisasi memahami tren pasar, perilaku pelanggan, dan proses internal membuat keputusan yang lebih tepat. Kemudian ada dampak dari perilaku organisasi di era digital. Yang pertama, dampak positifnya yaitu peningkatan kinerja dan produktivitas, yaitu budaya yang mendukung literasi digital dapat meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas organisasi secara keseluruhan berkat komunikasi dan akses yang lebih cepat. Yang kedua, inovasi dan kreativitas, yaitu teknologi dapat meningkatkan kreativitas dan mendorong inovasi dalam berbagai bidang. Yang ketiga, struktur organisasi yang lebih fleksibel, yaitu teknologi mendorong pergeseran dari struktur hierarkis yang kaku menjadi struktur lebih datar dan fleksibel, yang memfasilitasi komunikasi terbuka dan kolaborasi yang lebih efektif. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu tantangan adaptasi. Perubahan yang cepat dan ketidakpastian dalam teknologi dapat menyulitkan organisasi untuk beradaptasi dan bisa mengakibatkan stagnasi jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, risiko keamanan siber, yaitu era digital meningkatkan risiko seperti penyebaran malware, pencurian data, dan kejahatan siber yang lain. Yang ketiga, potensi individualisme, yaitu terlalu bergantung pada teknologi dapat menumbuhkan individualisme dan mengurangi interaksi sosial tatap muka. Yang terakhir, gangguan sosial, yaitu teknologi dapat berkontribusi pada polarisasi sosial dan penyebaran informasi yang salah. Kemudian ada contoh penerapan perilaku organisasi di era digital. Yang pertama, untuk individu yaitu adaptasi terhadap teknologi, yaitu karyawan perlu memiliki dan mengembangkan keterampilan digital untuk menggunakan platform kolaborasi seperti chat dan video conference serta mampu beradaptasi dengan sistem otomatisasi. Yang kedua, fleksibilitas dan manajemen waktu, yaitu memanfaatkan jadwal kerja yang fleksibel untuk bekerja dari jarak jauh atau hibrida, yang menuntut disiplin dan kemampuan untuk mengelola waktu secara mandiri. Yang ketiga, pembelajaran berkelanjutan, yaitu terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi baru untuk tetap relevan. Karena digital menuntut kesiapan sumber daya manusia yang adaptif. Yang kedua, contoh penerapan untuk organisasi maupun kelompok, yaitu transformasi model bisnis, yaitu untuk mengubah model bisnis tradisi ke e-commerce atau model bisnis digital untuk meningkatkan jangkauan pasar dan daya saing. Kemudian ada manajemen kinerja, yaitu menggunakan sistem manajemen kinerja digital untuk menyelaraskan tujuan individu dan tim dengan tujuan organisasi, termasuk metrik kinerja yang jelas, umpan balik, dan penilaian berbasis data. Kemudian ada pembentukan budaya kelompok, yaitu membangun budaya kerja tim yang terbuka dan inovatif yang mendukung pertukaran ide dan pengetahuan secara virtual. Yang keempat, manajemen tim hybrid, yaitu pemimpin kelompok mengelola tim yang terdiri dari anggota yang bekerja dari lokasi berbeda, menyeimbangkan kebutuhan individu dengan tujuan tim secara keseluruhan. Kesimpulan, bagaimana individu, kelompok, dan organisasi menyesuaikan perilaku komunikasi serta cara kerja mereka agar lebih efektif dalam lingkungan kerja berbasis teknologi. Sekian dan terima kasih.